Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua, mudah-mudahan panjang umur, sehat dan barokah selalu. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim malam Kamis. Oh iya, malam Selasa ya. Ketua Majelis Ta'lim malam Selasa. Lupa saya. Kanda Haji Muhammad Sawan, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu. Juga tak lupa yang saya hormati Kanda Haji Hadis Muslim. Alhamdulillah, malam Selasa ini kita bisa bermuajahah kembali di tempat yang mubarak, di Mushola Al-Falah, untuk melanjutkan kajian fikih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah dari Allah. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Wahajah Siti binti Mahmud, dan semua keluarga besar Majelis Ta'lim malam Selasa Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ru'i sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, sumaila arwahil ulama'il mutaakhirin khususan ru'i Kanjeng Sunan Gunung Jati, sumaila ruhi jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah. Qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhurriyahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim. Summa ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina, wa khususan ila ruh Kang Haji Tahir bin Haji Rimin, sumela ruhi wa Haji Siti binti Mahmud, sumela ruhi Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur, sumela arwah jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dhurriyyahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Wa nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, barakatnya suratul Fatihah bismillah. Ishfi maradahum ya jannah salamun washfi maradana ya Allah, washfi marada bangsa haibi, washfi maradana ya Allah, wa innaka syafi la shifa illa syifaa. Wa yassir lana wa iyalana wa dzurriyyatina ziyarata haramika wa harami rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli salat
واختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum ta'lim sama-sama kita baca kalimat ibadah. Semoga iman kita bertambah dan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil Qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na wa tabarra'na min kulli dinin min kulli dinin yukhalifu dinal islam yukhalifu dinal Islam wa amanna wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah anzalahu Allah wa bi malaikatillah wa bi malaikatillah wa bil qadri khairihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala insyaallah ta'ala minal aminin minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh tunggu teh biar seger. Alhamdulillah ada infak ini dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah. Mudah-mudahan
Allah limpah curahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai murtad ya? Benar ya, murtad? Iya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Al-ma'hudati as-shadiqati, yang sholat tersebut telah dipastikan kewajibannya, sudah diketahui, udah jelas. Kalau orang Betawi bilang udah danta banget kewajibannya. Ada berapa waktu dalam sehari? 5. Mereka udah tahu semua kan, udah danta berarti. Orang yang meninggalkan sholat bi'idal khamsi, salah satu dari 5 sholat, ala dorba ini, itu menetapi dua sebab, 2 hal, 2 bagian. Orang kagak sholat 5 waktu, ninggalin sholat itu ada 2 alasannya. Alasannya apa? Ahadihima, yang pertama, ayat seru kaga wa huwa mukallafun ghairu mu'taqidin liwujubiha fa hukmuhu ay at-tarikuha ay at-tarikilaha, itu hukmul murtadi. Yang pertama, orang kagak sholat karena tidak meyakini bahwa sholat itu wajib. Maka hukum orang tersebut adalah murtad. Kenapa nggak sholat bang? Buat apa sholat? Agak ada gunanya, nggak penting. Wajib bang. Siapa bilang sholat wajib? Nggak wajib itu. Sholat kok wajib? Nggak wajib nggak? Nah, murtad. Kalau murtad, naudzubillah min dzalik, dia mati tidak boleh disolatin, kagak boleh dikuburin orang Islam, dan dimandiin kayak nggak jadi masalah. Bahkan bangkainya dibuat makanan anjing juga boleh, nggak dosa. Murtad, naudzubillah min dzalik. Udah kita bahas minggu kemarin, huwa afhashul kufri, jelek-jeleknya kekufuran atau kafir yang paling jelek itu murtad. Kenapa bang nggak sholat? Sholat segala nggak penting. Wajib loh bang. Ya buat lu wajib, buat gua mah kagak. Nggak. Kalau kata gua mau sholat nggak wajib, ya murtad udah. Berarti hukumnya hukum orang kafir. Tidak boleh disolatin dan tidak boleh dikuburin di kuburan orang Islam. Dan termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Orang kagak sholat aja udah termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Apalagi double, udah kagak sholat, murtad lagi. Masih ingat pembahasan tentang hewan yang tidak dimuliakan? Udah kita bahas dulu. Ya. Jadi kita punya air dikit. Segini nih air nih kita nih. Ini dibuat wudhu cukup buat wudhu.
Tapi air ini dibutuhkan untuk hewan yang tidak dimuliakan. Kalau kagak dikasih tuh hewan yang tidak dimuliakan, dia bakalan mati kehausan. Terus Bapak memilih dibuat wudhu. Kagak dikasih tuh hewan yang tidak dimuliakan. Dan dia mati beneran. Itu tidak dosa. Nggak dosa. Nah, siapa hewan yang tidak dimuliakan itu? Nomor 1, tarikus sholati. Orang yang kagak sholat. Itu ranking pertama hewan yang kagak dimuliakan. Ya ingat kan dulu ya? Ya udah pernah kita bahas. Ada yang ingat, ada yang setengah lupa, ada yang lupa, ada yang bener-bener lupa, ada yang emang dulu kagak ngaji jadi kagak tahu. Jadi kita ulang. Yang ingat biar tambah ingat, yang sedikit lupa jadi tambah ingat, yang lupa jadi ingat, yang kagak ngaji jadi tahu. Jadi ulangi. Bapak mau wudhu, airnya cuman dikit, sebotol ini. Ada yang ngomong, bang, airnya buat saya aja bang. Lah bakal apa? Bakal ini nih. Lah ini yang dimaksud itu hewan yang tidak dimuliakan. Enggak, saya nggak kasih dia. Saya mau buat wudhu. Dan dia mati bang kalau kagak dikasih. Mati ya biarin, bukan urusan saya. Nah, mati beneran, Bapak nggak dosa. Kenapa? Karena air ini dibutuhkan untuk hewan yang tidak dimuliakan. Masalahnya hewan yang tidak dimuliakan itu ada berapa? Ada 6. Ranking pertama hewan yang tidak dimuliakan, tarikus sholati. Orang yang kagak mau sholat. Disebutnya apa? Hewan yang tidak dimuliakan. Orang disebutnya hewan. Yang kedua, wal murtadu. Murtad, hewan tidak dimuliakan. Yang ketiga, wal kafirul harbiyu. Kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang menjajah orang Islam. Belanda, Jepang, dulu pernah Portugis, England, Inggris, terus Prancis, Spanyol termasuk yang pernah menjajah Indonesia. Makanya kalau Piala Dunia jangan ada yang didukung itu. Apa dukungnya apa? Belanda kita sama tim Orange. Ya. Dulu kakek kita di jajah sama dia, kita lagi dukung dia. Kalau Piala Dunia paling kagak dukungnya Indonesia. Lah besok masuk Piala Dunia U17. Bener kan? Kalau kagak Indonesia dukung apa kek? Arab Saudi boleh. Walaupun kita tahu Arab Saudi kagak bakalan juara. Ya. Terus yang keempat, wazanil muhsan. Pelaku zina muhsan. Hewan tidak dimuliakan. Yang kelima, wal khinziru babi. Yang keenam, wal kalbul akur. Anjing hutan, anjing galak. Itu hewan yang tidak dimuliakan. Hewan yang tidak dimuliakan. Orang yang kagak sholat. Ya Allah. Ada kitab itu namanya Al-Kabair. Karya Imam Az-Zahabi. Saya punya kitabnya. Tidak terlalu tebal enggak? Ya, tipis lah. Di antara dosa besar itu dosa sebab meninggalkan sholat. Dulu udah pernah saya ceritain juga. Di zaman Nabi Musa ada perempuan yang suaminya pergi merantau, kagak pulang-pulang. Nah, perempuan ini kesepian. Akhirnya malam hari
dia melakukan perbuatan tercela. Dia bersenggama dengan laki-laki yang bukan suaminya. Hatta hamalat, sampai hamil. Karena malu, maka hamilnya itu dirahasiakan. Dijaga, dirawat, dirahasiain sampai tiba saatnya kelahiran. Nggak ada yang tahu. Begitu bayi lahir, dicekek sama mamanya. Mati itu bocah baru lahir. Terus dikuburin, diuruk sama mamanya, dewek. Hari, minggu, bulan, tahun pun berlalu. Lah ini perempuan kemudian sadar pengen taubat. Maka dia datang menemui Nabi Musa. Musa, ada apa bu? Doain saya. Kenapa bu minta didoain? Saya ini perempuan yang berdosa. Apa dosanya? Disebutin. Khianat sama suami, serong, punya anak-anaknya dibunuh dan dikuburin oleh tangannya sendiri. Lalu Nabi Musa ghadab, marah dan berkata, ukhruji ya fajira, keluar kamu perempuan gak benar. Kalau bahasa Betawinya, keluar perempuan brengsek, keluar. Saya kagak mau ada kamu ada di sini. Saya nggak mau gara-gara ada kamu di sini Allah nurunin azab di rumah saya. Sana berat. Keluar itu perempuan dari rumah Nabi Musa. Perasaan hancur, keluar air mata, ngadu sama Allah. Ya Allah, kalau Nabi udah ngusir saya, terus saya mau ngadu mas apa lagi? Allah ngutus malaikat Jibril temuin Musa. Jibril nemuin Nabi Musa. Musa, ya Jibril, Allah titip salam. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang memberikan rizki? Allah. Siapa yang menerima taubat seorang hamba? Allah. Nah terus kenapa perempuan itu diusir? Padahal dia punya niat baik pengen taubat. Ya bagaimana dosanya kegedean, kata Musa. Khianat, serong, bunuh anak sendiri. Makanya saya usir. Musa, ada dosa yang lebih dibenci Allah daripada dosanya perempuan itu. Terus Musa nanya, dosa apa itu? Dijawab oleh Jibril, tarikus sholati amidan muta'amidan. Dosanya orang yang sengaja ninggalin sholat itu lebih digedegin Allah daripada dosanya perempuan itu. Kayak apa coba bayangin? Dosanya ninggalin sholat. Kalau kita kesiangan bukan berarti kagak sholat. Tetap wajib sholat. Bangun tidur udah jam 7 pagi. Ya udah cepat-cepat wudu, cepat-cepat sholat. Taubat sama Allah. Habis sholat subuh terus taubat. Sekalian dan nambahin 2 rakaat sholat duha. Begitu juga sholat-sholat lain. Johor, tidur misalnya karena kerja malam. Bangun-bangun jam 4. Ya sholat johor tetap. Jangan tidak dikerjakan. Nabi kita itu pernah ditakdir. Saya ulang. Pernah ditakdir. Kalau kata-kata pernah ditakdir, berarti bukan kesengajaan. Beliau itu kesiangan. Sholat apa? Sholat subuh. Nabi kita kesiangan. Jangan dikira Nabi nggak pernah kesiangan. Kesiangan. Cuma Nabi kesiangannya sekali doang seumur hidup. Dan itu pun dibuat contoh sama Allah. Kalau kita kesiangan bagaimana? Terus Nabi bangun matahari udah terbit. Secara logika kan waktunya udah habis. Karena subuh sampai dengan matahari terbit. Nah ini matahari udah terbit, berarti kan waktunya udah habis. Kalau waktunya udah habis, berarti kita sholat bukan pada waktunya. Kalau sholat bukan pada waktunya kan gak sah. Itu kalau cara logika. Tapi faktanya, ketika Nabi kita kesiangan, beliau sholat subuh. Tetap sholat subuh. Sholatnya dikodok.
usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qodaan lillahi ta'ala. Nah, karena Nabi mengqodho sholat, maka kita yang kelewat sholat wajib diqodho. Nggak bisa sholat wajib itu ditambal dengan sholat sunnah, nggak bisa. Nggak bisa. Sholat sunnah sebanyak apa juga nggak bakalan bisa nutup kewajiban sholat wajib. Sholat sunnah itu bisa menutup kekurangan sholat wajib. Bukan sholat wajib yang kagak dikerjain. Apa kekurangan sholat wajib? Kita kagak khusyuk sholatnya, ya kan? Nggak khusyuk. Mungkin juga sujudnya kurang sempurna. Mungkin juga bacaan Fatihahnya kurang fasih. Mungkin juga wudunya tadi kurang lengkap, kurang sempurna. Itu bisa ditutup kekurangan-kekurangan itu dengan sholat sunnah. Tetapi kalau kita tidak sholat wajib, nggak bisa ditutup dengan sholat sunnah. Sholat wajibnya tetap harus diqodho. Tanya Ustaz, ntar kapan? Nungguin mati. Nah, kalau udah mati dipidiain, lah enak banget. Nggak bisa. Nggak bisa utang sembahyang diganti sama fidyah doang. Bisa. Kayak masih hidup sholat diganti, masih muda sering kagak sholat, di sholat diganti. Capek Ustaz. Ya jangan semuanya. Habis sembahyang subuh sholat lagi 2 rakaat. Lo kan habis sembahyang subuh. Katanya kagak boleh sembahyang habis sembahyang subuh. Yang kagak boleh itu sholatun allati laisa laha sababun. Sholat yang tidak ada sebab apa-apa. Alias sholat sunnah mutlak. Kalau kita sholat habis subuh tapi ada sebabnya, boleh. Kok sholat lagi habis subuh? Iya sholat. Sholat apa? Sholat qodho. Boleh. Ada sebabnya qodho. Kok habis sembahyang subuh sholat? Sholatnya di mana? Di masjid. Sholat apa itu? Tahiyatul masjid. Boleh. Yang tidak boleh itu sholat yang tidak ada sebab apa-apa. Sholat apaan bang? Ya pokoknya sholat lah, kagak pakai nama-namaan. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Itu tidak boleh. Habis subuh, habis asar. Itu pun di luar Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram Mekah mau sholat kapan baik boleh. Habis sembahyang subuh sholat lagi, sholat apa aja boleh. Termasuk sholat yang kagak punya sebab boleh. Tempat paling istimewa yaitu Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Sholat mutlak, sholat taubat, sholat istikharah dilakukan habis subuh atau habis asar. Kagak ngapa-ngapa kalau di Masjidil Haram. Kalau di Pondok Ungu nggak boleh sholat mutlak, nggak boleh. Tapi kalau punya sebab, masuk masjid, nyolatin jenazah, kan ada sebabnya. Termasuk qodho, boleh. Titik. Jangan sekali-kali ninggalin sholat. Kita juga pernah cerita ada seorang wanita itu, ya mati, lalu yang gali kubur cincinnya ikut ketinggalan di dalam. Akhirnya digali. Begitu digali, ternyata jenazah ini udah dibakar. Padahal baru dikuburin. Loncat ini yang gali kubur. Mikir, ini wadon apa salahnya? Baru dikuburin udah dibakar. Selidik punya selidik. Ternyata perempuan itu kalau sholat ditunda-tunda mulu. Johor, asar, maghrib, isya, subuh, waktunya udah kelewat semua. Udah kelewat. Nah orang yang sembahyang sholatnya tidak pada waktunya, udah kelewat, baru mati dibakar. Apalagi kalau dia agak sembahyang. Coba bayangin. Maka jelek-jeleknya dosa adalah dosa lupa kepada Tuhan. Agak sembahyang. Orang yang jaminan masuk ke dalam surga
itu orang yang pernah sujud. Artinya pernah meletakkan jidatnya di tempat sujud, yaitu sholat. Pintu surga ada berapa? Pintu surga ada 8. Kalau pintu neraka ada 7. Pintu surga 8. Menunjukkan rahmat Allah lebih banyak daripada siksaannya. Nah, 8 pintu itu diperuntukkan untuk mereka yang bersujud kepada Allah. Artinya sembahyang. Karena dalam sembahyang ada sujud. Kenapa? Karena ketika kita sujud ada anggota tubuh kita 7 yang digunakan buat sujud. Pertama jidat, kedua dan ketiga telapak tangan, keempat dan yang kelima kedua dengkul, lutut, keenam dan yang ketujuh telapak kaki. Nah karena 8 yang satu apa? Hati. Hatinya yakin kepada Allah, hatinya fokus kepada Allah. Maka karena hatinya fokus, hatinya khusyuk, dia sujud penuh kerendahan. Keluar dari mulutnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah itu hamba yang pernah sujud, dia tidak akan pernah mencicipi api neraka. Dan sebaliknya kalau hamba kagak pernah sujud, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Bahaya, penting banget. Banyak sekali dalilnya. Law anna naharon bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Hal yabqa min darunihi syai'? Qalu la yabqa min darunihi syai'. Qala fadzalika mithlus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataaya. Hadis sahih. Kata Allah, ulangi. Kata Nabi kepada para sahabat, andaikan di depan rumah kamu itu ada sungai, airnya bening, jernih, bersih. Terus kamu sehari semalam mandi 5 kali. Kira-kira di badanmu masih ada kotorannya apa kagak? Sahabat menjawab, enggak ada ya Rasul, pasti bersih. Sehari semalam mandinya 5 kali. Terus Nabi mengatakan, yang kayak gitu sama halnya kalau kamu sehari semalam sholat 5 waktu. Bersih, kagak ada dosanya. Tuh. Dosa-dosa kecil hilang. Dosa besar ya kita kan istighfar habis sembahyang. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Taubat. Diampunin. Salat. Dulu ya orang-orang tua kita zaman dulu mau anaknya kemana mesennya tetap satu. Sekolah di mana tong? Di Amerika, Pak. Ya udah mau sekolah di mana ketong, mau di Amerika nggak ngapa-ngapa. Yang penting pesan Bapak satu, jangan ninggalin sholat. Itu kan? Oh, itu si Najwa Shihab, presenter top wanita, sekolahnya di Amerika. Pesan abahnya tuh Habib, Profesor Dr. Al-Habib Quraisy Shihab, ahli tafsir dunia itu. Jangan sekali-kali menghina beliau. Apalagi berani-berani mengatakan Syiah dan lain sebagainya. Dia nggak kelas kita. Kita nggak kelasnya beliau. Beliau ahli tafsir, hafal Quran, ahli fikih, paham ribuan hadis bersertanatnya. Bahkan jadi duta tafsir dari Al-Azhar Kairo Mesir. Lah kita ini siapa? Baca Fatihah aja belum tentu becus kok lagi ngatain beliau. Beliau Habib cucu Rasulullah. Habib Rizik Syihab, Profesor Dr. Quraisy Syihab, marganya sama. Kenapa kita hormat sama Habib Rizik, sementara kita nggak hormat sama Habib Quraisy Syihab? Keliru. Hormat sama Habib Rizik, hormat sama Habib Lutfi, hormat sama Habib Quraisy Syihab, sama-sama keturunan Nabi. Kalau dari segi keilmuan, ya paling unggul beliau, diakui dunia. Anaknya nggak pakai jilbab, bukan urusan kita. La tus'alu amma ya'malun wa la yus'alu amma ta'malun. Kamu tuh tidak akan pernah ditanya tentang amal orang. Orang juga kagak bakalan ditanya tentang amal kamu. Budi Santoso
Emang apa itu? Bang Jamil kayak gini, nggak bakalan ditanya. Yang bakalan ditanya di hadapan Allah adalah amal kita sendiri. Dan terus ngapain kita lagi ngurusin orang? Apalagi ya anaknya seorang ulama besar. Apalagi dia anaknya seorang habib. Apalagi ya anak seorang ahli tafsir. Kalau ternyata putrinya itu nggak pernah pakai jilbab, terus dia anggap salah dan nanti dituntut di akhirat, yang belain banyak. Bapaknya ahli tafsir, hafal Quran, bisa nyapaatin anaknya. Ya Allah, anak saya emang salah nggak pernah pakai jilbab, tapi kan saya hafal Quran, maka izinkan Quran saya memberikan syafaat kepada dia. Diberikan. Lah kalau kita yang ngatain, siapa yang mau nyapaatin kita? Nah ini pentingnya kita berpikir jernih. Ada Habib, siapa itu namanya? Ja'far apa itu? Yang muda itu. Habib Husain Ja'far dituduh Syiah, betul. Habib Husain Ja'far Haidar. Wah, saya ngefan banget sama beliau. Dikatain Syiah macam-macam, mulutnya kotor kita ngatain gitu. Beliau orang alim, beliau santrinya Habib Jindan. Habib Jindan santrinya Habib Umar. Sanatnya nyampe. Lagi kita kenal kagak apa kagak lagi ngatain Syiah. Mendingan kita mikirin diri kita. La tus'alu amma ya'maluhun wa la yus'alu amma ta'malun. Seorang Budi Santoso itu tidak akan ditanya tentang amalnya Bang Haji Sawan. Bang Haji Sawan juga kagak bakalan ditanya tentang amal saya. Tapi saya akan ditanya tentang amal saya sendiri. Bang Haji Wan juga akan ditanya tentang amal beliau sendiri. Itu Najwa Shihab. Sekolahnya di mana? Amerika. Begitu mau berangkat, pesan dari Pak Quraisyab apa? Jangan pernah ninggalin sholat. Tuh. Saya mondok puluhan tahun. Dipesan Pak Kiai 2 hal. Pertama, ojo dumeh. Yang kedua, ojo pisan-pisan ninggal no sholat. Ojo dumeh artinya jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang kaya, sombong sama harta. Jangan mentang-mentang ganteng. Siapa be dipejengin. Jangan mentang-mentang pinter, sombong sama ilmunya. Jangan mentang-mentang dah pokoknya. Wah, nemu sholat kalau kagak ada gua. Ngapa? Tak kayak ngapa. Kalau kagak ada gua, kalau kagak ada emang lu siapa? Jangan mentang-mentang. Yang kedua, jangan sekali-kali ninggalin sholat. Pengen hidup tenang, sholatnya rajin. Wasta'inu bis sabri was sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat. Pengen tenang hatinya, sholat. Pengen bahagia, sholat. Pengen rezekinya lancar, sholatnya yang benar. Pengen beruntung dunia akhirat, qad afla'al mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat. Gak ada amalan seindah sholat. Karena dalam sholat kita itu lagi ngobrol dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Gak ada amalan seindah sholat tuh gak ada. Besok kenangan kita paling indah sesudah kita mati apa? Sujud. Kenangan kita. Kenangan kita paling indah di saat kita sudah dikubur, di saat kita sudah di hari kiamat nanti, itu terkenang paling indah di dunia adalah kita pernah sujud. Pernah sujud. Dan itu keunggulan umat Islam dibanding yang lain. Umat-umat lain gak ada yang sujud, gak ada yang ruku bahkan. Umat Islam ada ruku, ada sujud. Itu kenangan paling indah. Maka orang-orang yang tidak pernah sujud, dia akan menyesali dengan penyesalan yang luar biasa di hadapan. Ada, ini kitab Ihya Ulumuddin keterangannya. Sekelompok orang wajahnya seperti bintang yang gemerlapan. Terus ditanya malaikat, wih, wajahmu indah sekali seperti bintang gemerlapan. Amalmu apa? Saya wudhu tatkala saya mendengar azan.
Azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia wudhu. Wajahnya kayak bintang. Untuk apa wudhu? Untuk sholat. Datang lagi ke sekelompok yang kedua, wajahnya kayak bulan purnama, lebih terang, lebih indah. Malaikat nanya lagi, wah, wajah kamu kayak bulan purnama, lebih cakep lagi. Amalmu apa? Saya sudah wudhu sebelum azan dikumandangkan. Jadi begitu azan dikumandangkan, dia sudah wudhu. Wajahnya kayak bulan. Ternyata ada lagi kadiyai syamsi, wajahnya cemerlang bercahaya laksana pantulan matahari. Malaikat kaget, wah ini terang banget. Apa amalanmu? Saya sudah di dalam masjid, di dalam musola ketika azan dikumandangkan. Tuh. Jadi begitu azan dikumandangkan, dia udah salat tahiyatul masjid. Dia udah zikir di masjid, dia sudah iktikaf. Dia sudah ada di musola Al-Falah. Padahal azan belum dikumandangkan, dia udah ada di musola. Salat tahiyatul masjid. Boleh salat tahiyatul masjid di sini? Boleh. Musola itu kan cuma nama, fungsinya sama sama masjid. Sama. Boleh nggak kita buang hajat di sini? Nggak boleh lah, mau diserang orang. Ini fungsinya untuk apa? Sholat, ngaji, ibadah. Maka statusnya sama sama masjid. Cuma masalahnya ini tidak boleh digunakan untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena kita sudah bersepakat sholat Jumatnya di hari Ridwan. Kalau di sini sholat Jumat, di sana sholat Jumat, ada 2 sholat Jumat dalam satu kampung. Itu salah satunya tidak sah nantinya. Paham ya? Tapi kita boleh lihat itikaf di sini. Kita boleh sholat tahiyatul masjid. Habis sholat tahiyatul masjid, nungguin azan. Azan berkumandang, dia udah di dalam. Itu besok cahayanya seperti matahari. Lah kalau yang udah komat sampai udah sembahyang masih di rumah, cahayanya kayak lampu 5 watt kali. Lampu 5 watt ya udah kehabisan setrum. Nyalanya 2 menit, matinya 3 jam. Nyala lagi, mati lagi. Nah malaikat kagak kenal, lu gelap amat dong kata malaikat. Gelap amat. Ngapa? Lah iya orang azan sampai komat, sampai selesai sembahyang masih duplong di depan rumah. Ngerokok, meleding, gitu ya? Tahu meleding? Meleding, pakai kain doang, belum mandi, belum apa. Kata bininya udah lebang, musola udah komat, bayang. Lah bagian apa ntar. Nah ada cahayanya, ada pun kayak lampu 5 watt udah. Udah kelap-klip, udah mau mati, kehabisan setrum. Tuh. Apalagi yang kagak sembahyang, kagak punya cahaya. Yang paling gampang dikenalin di akhirat itu siapa? Nabi. Nabi itu cahayanya paling terang. Maka setiap orang beriman pasti tahu itu Nabi. Karena dilihatnya paling indah, paling cakep, paling bercahaya, paling berwibawa. Di dunia aja Hasan ibn Sabit ketika ketemu Nabi selalu berucap begini, wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa asanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ya Rasulullah, seumur hidup aku nggak pernah lihat orang cakepnya kayak engkau. Aku bersumpah kagak bakalan ada seorang perempuan pun di dunia ini yang lahirin anak indahnya seperti engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kau tercipta begitu sempurna, tak ada cacat sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan kau tercipta engkau sendiri yang mesen sama Allah. Itu di dunia, apalagi di akhirat Nabi kita. Lah terus kok ada orang yang sampai kagak kenal nabinya. Di akhirat cahayanya paling terang, paling cakep, paling indah, paling berwibawa. Lah kok ada yang kagak kenal sama nabinya sendiri. Ini umatnya siapa?
Katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok kagak kenal sama nabinya. Orang malaikat, semua makhluk kenal sama Nabi Muhammad, lah dia kagak kenal. Ya Allah, ono siapa ya? Cakep banget. Kagak kenal. Jangan-jangan memang nabi yang ogah dikenalin sama dia. Nauzubillah min dzalik. Sama juga orang umroh atau orang haji. Tawaf Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, sa'i Safa Marwah, ke Madinah sholat di Madinah, dia iktikaf di Masjid Nabawi. Lah kok kagak ziarah ke makam Nabi? Kagak mau ziarah ke makam Nabi. Itu jangan-jangan naudzubillah min dzalik ini emang nabinya yang ogah didatangin sama dia. Itu ya Allah udah bahaya banget nih. Bahaya banget. Makanya penyelamat kita nomor 1 rajin sujud. Barulah kita mohon syafaat kepada Nabi. Lah kalau orang kagak mau sholat ada 2. Pertama karena kagak percaya tentang kewajiban sholat, maka hukumnya adalah murtad. Wasani yang kedua, ayat seruka'a kaslan hatta yakhruja waqtuha hala kaunihi mu'taqidan wujubaha fayustatabu fa in taba wa shalla wa huwa fa in taba wa shalla wa illa ay wa illam yatub kutila haddan. Yang kedua, orang kagak mau sholat karena malas. Nah, ini yang banyak nih. Banyak bang, ntar ngapa dulu wajib bang, iya gue getah wajib, dan ntar dulu. Akhirnya sampai kita pulang dari musola dia masih ngejedok di situ. Dia belum sembahyang juga bang, ntar ngapa, ntar lah gue getah wajib. Jadi dia yakin bahwa itu wajib, cuman kagak sembahyang. Lebang lah ya udah 3 kali balik apa masih di sini bang? Aku segen wadah. Segen namanya kagak sembahyangnya karena segen. Nah itu disuruh taubat. Taubat bang, taubat. Kalau kagak mau diperangin, dibunuh. Jangan kita yang bunuh, kagak boleh. Ini kan hukum Islam. Kalau dia tetap kagak sembahyang juga tapi karena malas, itu hukumnya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa karena kagak sholat. Nah ini yang banyak. Wa kana hukmuhu hukmul muslimina, hukumnya adalah hukum orang muslim. Fiddafni fi maqabirihim, kalau dia mati dikuburin di kuburan muslim. Berarti disolatin, dimandiin, dikafanin. Ada si Anu tuh kagak pernah sembahyang tuh si Anu. Tetangga saya kagak sembahyang pisan. Tapi dia yakin kalau sembahyang wajib. Lo yakin banget. Taunya dari mana? Nah, kalau kesedekahan paling depan. Kalau sedekahan paling depan. Apalagi kalau ke malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh. Ada makanannya. Sembahyang ogah karena apa? Segen. Tapi dia ngakuin bahwa itu wajib. Statusnya tetap orang Islam. Tetap orang Islam. Cuma orang Islam yang berdosa karena tidak sembahyang. Nah kalau dia mati wajib dimandiin, wajib dikapanin, wajib disolatin, wajib dikubur di kuburan orang Islam. Nah makanya kita punya mulut jangan sembarangan. Ada teman kita kagak sembahyang, kafir loh, nggak boleh. Nah kebanyakan kita atau orang Islam kagak sembahyang karena apa? Karena segen, karena malas, iya kan? Bukan karena kagak percaya bahwa sholat itu wajib. Berarti statusnya adalah tetap orang muslim. Baik, nyampe sini dulu. Belum namanya nih. Ini boleh Pak Haji. Batasan jidat kadang-kadang orang sampai ketutup ini kan. Ini batasannya sampai mana tuh? Kalau semua ketutup tidak sah. Nggak sah, ini jelas nggak ada jidat yang batasannya jidat ya separuh jidat. Yang penting ada yang nempel. Ini udah cukup. Ini udah cukup. Pengen begini ya cukup. Ya, lebih cukup. Sampai sini nih. Itu kan
Masih ada jidat, kurang dikit, angkat dikit. Pakai peci suka begitu. Itu bukan ntar nempelnya bukan jidat, tapi ini alis. Perbatasan antara alis. Iya, jadi diangkat dikit. Nah, itu kurang dikit. Wah, jadi angkat dikit lagi. Ini dicukupnya ke jidat nih. Masih banyak orang sholat seperti itu. Ya harus diingetin. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Nah, kalau udah diingetin kagak mau, kita udah bebas. Nah itu kayak itu songkok kurang gitu, kurang naik dikit. Nah, iya kan? Enggak apa-apa kan, bagus. Engkong kurang kong, naik dikit. Nah, lah kalau lagi ngaji mah nggak ngapa-ngapa. Lagi ngaji. Ntar ada yang motor jadiin status. Kalau lagi ngaji begini nggak ngapa-ngapa. Nah kalau sembahyang tetap dibuka karena jidatnya wajib nempel di tempat sujud. Itu aja ya. Apa bedanya musyrik sama murtad? Oh mantap sekali. Ya, sebetulnya itu dua kalimat yang sinonim ya. Musyrik itu sama murtad ya hampir bersamaan, hampir sama. Perkara yang menjadikan dia murtad itu ya sebab musyrik. Nah, contoh, musyrik itu kan artinya menyekutukan Allah. Ya. Kemudian dia nyembah kepada berhala. Ya itu berarti Allah ada tandingannya. Tandingannya apa? Ya berhala itu. Secara otomatis dia murtad. Secara otomatis dia murtad. Nah karena dia musyrik maka dia murtad. Karena dia murtad maka dia termasuk orang musyrik. Sebetulnya sama aja, atau kafir ya sama aja kafir, musyrik. Cuma kebanyakan kalau musyrik itu kan karena perbuatan, menyekutukan Allah dengan lainnya. Ada keris misalnya dianggap sebagai Tuhan. Kalau kagak bawa keris, katanya kagak bakalan selamat. Kalau saya ini, kalau kagak bakalan selamat, kalau kagak bawa ATM saya. Agak selalu kalau mau beli apa-apa susah. Nah, baik ya. Tadi kan ada saya pernah dengar kalimat al-insan hayawan natik. Betul. Apakah sama dengan dikatakan manusia seperti hewan? Jadi inti manusia itu sebetulnya memang hewan. Hewan itu umum. Manusia bagian daripada hewan. Makanya ada istilah al-insan hayawanun natik. Manusia itu hewan tetapi bisa berbicara. Natik artinya bisa berbicara. Nah, cuma makanya disebut hewan yang tidak dimuliakan, ada terusannya. Hewan yang tidak dimuliakan nomor satu orang yang kagak sholat. Karena memang hakikatnya kita ini semuanya hewan, tapi bukan binatang. Kalau hewan itu umum, hewan itu mencakup semua ciptaan Allah yang bernyawa, itu namanya hewan. Setiap ciptaan Allah yang bernyawa itu namanya hewan, tapi bukan binatang. Makanya manusia disebutnya al-insan hayawanun natikun. Manusia adalah hewan yang bisa bercakap-cakap. Manusia yang sholat yang hewan yang dimuliakan. Tapi manusia yang tidak sholat hewan yang tidak dimuliakan. Walaupun kita sudah ngaji kayak gini, sudah tahu bahwa dasar manusia memang hewan. Kalau ketemu orang jangan, wah hewan nomor berapa lo? Jangan begitu lah, ngamuk. Karena dia belum pernah ngaji. Ketemu teman di kantor misalnya, lo hewan nomor berapa lo? Marah dia. Barangan aja gue dibilang hewan. Karena dia belum pernah ngaji. Tapi kalau bahasa binatang salah. Jelas salah. Ya, hewan itu umum. Bahkan manusia termasuk di dalamnya. Itu tadi benar kata Bang Yusuf. Al-insanu hayawanun natikun. Hewan itu adalah manusia yang bisa berbicara. Gitu ya. Manusia itu hewan yang bisa berbicara. Kebalik. Jelas ya Bang ya? Oke. Cukup ya, udah Isya ya. Dah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.